Oke, perhatikan ya, dipimpin Roh Kudus itu kehendak Tuhan. Tapi spesifik supaya kita hidupi kodrat kita, tujuan kita dibuat, wah, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Begini, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu, oh, saya harus hidup sesuai tujuan Tuhan. Nah, itu bagus. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus mengetahui itu, menjalani itu, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan merupakan anugerah. Katakan anugerah. Katakan kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Kasih karunia adalah engkau tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan, tetapi oleh kasih karunia kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dia berikan kepadamu, meskipun engkau nggak layak, nggak pantas, diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, tanpa syarat, diberikan kepadamu dan itu sudah jadi milikmu. Katakan sudah jadi milikku. Sudah jadi milikku. Haleluya. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, kita menerima kasih karunia Tuhan dan menerima yang namanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalau sudah baca Efesus pasal 2 ayat 13, bahwa kita yang dulu jauh sekarang sudah dekat. Kita itu sudah dekat dengan Tuhan, paling dekat. Apa yang paling lebih dekat lagi? Sudah sangat dekat. Seberapa dekat? Sedekat Yesus dengan Bapa. Amin. Kalau sudah dekat sekali itu ada jarak apa? Itulah keintiman. Maksud Tuhan kita dibentuk, didesain, tujuannya supaya apa? Supaya kita intim dengan Tuhan. Itulah makna dari baitnya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kita akrab, kita bersama-sama. Itu sebabnya Yesus di Yohanes pasal 17 dia berkata, ya Bapa, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, aku sudah berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu dengan kita. Pakai kemuliaan siapa supaya kita satu dengan Tuhan? Nggak bisa dengan kemuliaan kita, nggak bisa. Mesti pakai kekuatan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan berikan kemuliaannya supaya kita menyatu. Seluruh sakramen itu dibuat untuk konsep kesatuan. Contoh baptisan, menyatu dengan kematian Yesus, menyatu dengan penguburan Yesus, dan menyatu dengan kebangkitan Yesus. Perjamuan kudus yang kita mau adakan sebentar itu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ibadah seperti ini tujuannya adalah supaya menyatu dengan Tuhan. Tuhan senang sekali dengan konsep penyatuan. Makanya Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian karena dia mengagungkan persatuan. Maju tak takut membela yang betul. Yang ketiga, saudara perhatikan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan sebagai anak. Katakan saya anak. Haleluya. Anak yang dikasih Tuhan. Katakan saya anak yang dikasih Tuhan. Yesus waktu dia pertama kali, sebelum dia memulaikan pelayanan, dia memilih untuk dibawa kepenuhan Roh Kudus. Sesudah dia dibaptis air, dia keluar dari air, berdoa, lalu Alkitab berkata turunlah Roh Kudus ke atasnya, dan datanglah suara dari surga. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah dia tahu, dia mengalami kasih sayang Bapa, dia dibawa oleh Roh Kudus ke pencobaan padang gurun. Iblis mencobai dia pada fase kalau engkau anak Allah. Dia hilangkan kata-kata kalau engkau dikasihi Bapa. Dia hilangkan kata dikasihi. Kenapa? Karena dia tahu, iblis tahu, kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, itu momok bagi iblis. Dia nggak bisa hancurkan hidup kita. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan menarik sekali, ini diucapkan sebelum Yesus berhasil di pencobaan padang gurun. Ibaratnya begini, anak saya belum naik sekolah atau belum naik kelas atau tidak, atau mau naik kelas atau tidak, saya sudah bilang begini, kamu tetap anak papi. Mau naik atau tidak, anak papi, kesayangan papi. Begitu kan? Justru karena betul-betul dia menyadari aku ini kesayangan papi, dia bekerja, dia belajar dengan baik, itu yang membuat dia unggul. Amin. Yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan, dibawa kepenuhan Roh Kudus. Menarik sekali seperti yang saya bilang, bahwa murid-murid sudah percaya, tetapi itu tidak cukup. Kisah pada Rasul pasal 2 ayat 1-4, berkumpulan pada hari Pentakosta orang-orang percaya, sudah lahir baru. Tidak cukup percaya dan lahir baru, harus kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memenuhi bukan Roh Kudus. Yesus ambil kita, Yesus penuhi kita dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu pekerjaan Yesus. Jadi Yesus ambil hidup kita, dia masukkan ke dalam. Katakan masukkan ke dalam.
Katakan dibaptis. Kata dibaptis dengan dimasukkan ke dalam itu kata-kata yang sama. Dimasukkan ke dalam atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah itu Petrus, Yohanes, rasul-rasul yang lain luar biasa dipakai Tuhan, menunjukkan bahwa mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan atas hidup mereka. Yang kelima yang terakhir, haleluya. Yang kelima yang terakhir, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau lewat hidupmu orang memuliakan Tuhan. Amin. Lewat hidupmu engkau meninggikan Tuhan. Kalau ditanya, wah Bapak suara bagus, Pak Ruli, semua karena Tuhan. Gitu. Ada dua Bapak Abraham di sini. Wah, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Gitu kan? Bukan karena saya. Gitu kan? Haleluya. Yang saudara-saudara di sini perbiasakan begini. Kalau ada orang, kok kamu nggak kecewa? Ya, saya sih bersyukur aja sama Tuhan. Amin. Minggu depan kita merayakan acara ucapan syukur. Haleluya. Katakan bersyukur. Amin. Haleluya. Kita yang memutuskan bagi diri kita untuk bersyukur. Banyak alasan untuk kecewa. Banyak alasan. Kita bisa tersinggung dengan kata-kata orang, tapi kita lah yang memutuskan bagi diri kita sendiri untuk bersyukur. Kita mengampuni orang karena kita sudah diampuni Tuhan. Amin. Kalau kesadaran bahwa saya sudah diampuni Tuhan kuat dalam diri kita, sudah pasti kita mengampuni orang. Sebab apa? Sedangkan Tuhan aja sabar mengampuni kita yang penuh dosa, hina, penuh aib. Masa kita tak bisa mengampuni orang? Amin. Kesadaran itu justru membuat kita lega. Nah, waktu kita lepaskan pengampunan, bukan karena dia, aduh kasihan udah ngeselin aja, aku udah berikan pengampunan. Kita yang memutuskan mengalihkan pengampunan itu. Bahkan kalau saudara dengan cerita seseorang, saudara tertawa karena memutuskan untuk tertawa, betul ya? Bisa nggak saudara memutuskan, biar dia cerita lucu, aku nggak mau ketawa? Bisa nggak? Bisa. Dia cerita lucu-lucu dalam hati, udah lucu, tapi karena lagi kesel-kesel, tahan-tahan, ya kan? Kita yang memutuskan bagi diri kita sendiri tertawa atau tidak. Kita yang memutuskan bagi diri kita sendiri untuk sukacita atau tidak. Sehingga kalau kita tahu dari diri kita, dari dalam. Karena apa? Hukum itu dibuat oleh Tuhan. Kalau di perjanjian lama, hukum itu dari luar ke dalam. Tapi pada waktu di perjanjian baru, hukum itu dibuat dari dalam keluar. Jadi dari hati, tulus mengampuni, tulus bersukacita. Amin, saudara. Kau adalah anak yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Di minggu ini saya berdoa, kau sehat dan kuat, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Sukacita Kristus ada padamu. Woi! Dalam nama Yesus kau berdoa. Kemuliaan Kristus ada padamu. Kau sehat dan kuat, dipelihara dengan baik, diberkati dengan limpahnya. Kuasa Kristus ada padamu. Sukacita sudah ada padamu. Bukan sesuatu yang kau usahakan. Itu pemberian Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu kata-kata Yesus. Dan engkau sudah memilikinya. Damai itulah yang membuat Yesus tidur di buritan. Meskipun ombak kencang, itu diberikan kepadamu. Kemuliaan Kristus sudah ada padamu. Kuasa Kristus ada padamu. Haleluya. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan. Ulang, bagi Tuhan. Ulang, bagi Tuhan. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, aku berdoa kemuliaan Kristus mengalir atas hidup kami.